untuk memimpin doa. Be ready, please. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Be breathing, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, silakan melihat baju seragamnya kalian. Yang kurang rapi silakan dirapikan dulu. Sudah. Terima kasih. Sekarang silakan kalian lihat ke bawah. Kalau ada sampah, silakan kalian ambil. Adakah sampah yang ada di bawah? Nah, kalau tidak ada, alhamdulillah. Terima kasih lagi. Anak-anak, yang namanya saat absen cukup mengacungkan tangan ya. Yang tinggi, seperti ini. Jangan seperti ini ya. Ahmad Hafiz, Ahmad Migrotul, Aldi Prayoga, Alfia Ajeng, Alif Nur, Alfa Arya Putra. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kalian masuk semua ya? Ya. Hah? Oh, ada satu yang nggak masuk. Kenapa? Sakit. Atas nama? Laila. Aisyah. Anak-anak semuanya, hari ini ada teman kalian yang tidak masuk, yaitu Mbak Leli. Silakan kita doakan sama-sama, semoga Mbak Leli cepat sembuh. Nah, anak-anak, selamat datang di Mapel IPS kelas 7 bersama saya di IPS SMP Negeri 2 Keraksaan. Nah, sebelum awal pembelajaran, kita melakukan stretching dulu ya anak-anak ya. Nah, silakan bisa dilihat di papan di depan. Sudah melihat semuanya? Siswa kelas 7G, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Siswa kelas 7G semuanya Hebat. Terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPS. Nah, dimensi profil lulusan yang akan kita capai antara lain yaitu kolaboratif. Kolaboratif itu artinya seperti apa? Iya betul, bekerja sama dalam kelompok. Nanti kalian sarankan untuk diskusi. Nanti kalian usahakan untuk bekerja sama dalam kelompok. Kemudian yang kedua, kemandirian. Apa itu kemandirian? Bagus. Sekarang penalaran kritis. Siapa yang bisa bantu saya untuk membacanya? Penalaran kritis. Ya, Mbak. Penalaran kritis seperti menganalisis permasalahan sosial di lingkungan sekitar dan merumuskan solusi yang relevan. Ya, bagus. Kewargaan. Apa itu kewargaan? Siapa yang bisa bantu saya? Nah, silakan Mbak.
kekeluargaan adalah peduli terhadap lingkungan. Bagus. Yang terakhir adalah komunikasi. Siapa yang bisa bantu saya lagi komunikasi? Nah, silakan Mbak. Komunikasi adalah menyampaikan hasil observasi, gagasan, solusi terkait isu sosial dan lingkungan secara lisan maupun tertulis. Ya, bagus. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan yang pembelajaran yang akan kita capai antara lain yaitu melalui studi kasus berbasis berita. Nanti kalian saya kasih studi kasus yang berbasis berita. Murid dapat mengidentifikasi permasalahan sosial atau lingkungan yang terjadi di daerah sekitarnya. Kemudian yang kedua, dengan kolaborasi kelompok, murid dapat merumuskan gagasan awal secara kreatif untuk mengatasi permasalahannya. Yang ketiga, presentasi dan diskusi. Murid dapat mengkomunikasikan temuan dan gagasan dengan rasa percaya diri dan mampu menjawab pertanyaan dari audien. Jadi, yang saya harapkan nanti kalian diskusi. Setelah diskusi, kalian maju mempresentasikan. Silakan nanti kelompok yang lain saling bertanya ya. Semangat. Ya. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui tentang tujuan pembelajaran, yang ingin saya tanyakan, mengapa kita harus mempelajari tentang dinamika sosial? Dinamika sosial, apa itu dinamika? Dinamika berasal dari kata dinamis ya. Dinamis itu artinya perubahan. Perubahan karena kita hidup di mana? Di masyarakat. Di masyarakat itu pasti akan mengalami perubahan ya. Baik perubahan secara lambat maupun perubahan secara cepat. Mengapa ini terjadi? Ini karena adanya interaksi. Interaksi siapa? Manusia dengan kelompok manusia yang lainnya. Nah, selanjutnya, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika kehidupan sosial dan lingkungan. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu dinamika sosial, dinamika lingkungan, dampak interaksi sosial terhadap lingkungan. Jadi, nanti diskusi kelompoknya akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Ya kan? Kalau cuma 3 terlalu banyak nanti kelompoknya ya. Jadi nanti setiap kelompok ada yang 6, ada yang 5. Jumlahnya berapa ini? 33. 33 atau 32? 32. Kalau dibagi menjadi 6 kelompok, jadi ada yang 6 kelompok isinya 2. Ada yang 6 anak isinya, ada 6 anak 2 kelompok. Ada yang selebihnya adalah 1 kelompok 5 anak. Nanti kalian akan mempelajari tentang faktor-faktor yang memicu terjadinya dinamika sosial dan dampak yang paling signifikan dari kerusakan lingkungan terhadap kehidupan sosial. Nanti kalian mengelompok ya anak-anak ya. Kemudian penilaian yang akan saya lakukan hari ini yaitu meliputi penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, anak-anak, dari awal pembelajaran saya akan menilai sikapnya kalian. Ya, yang merasa aktif, kemudian yang bertingkah baik di kelas maupun berteman dengan sesama teman, itu akan mempengaruhi sikapnya kalian, nilai sikapnya kalian. Jelas ya? Kalau pengetahuan pastinya lewat pengetahuan yang sudah dipelajari. Kalau kelompok itu mulai dari proses sampai dengan mempresentasikan. Kemudian model pembelajaran hari ini adalah tentang discovery learning. Nah, selanjutnya silakan perhatikan video yang ada di depan. Halo teman-teman, pernah gak sih kalian merasa kalau lingkungan sekitar kalian terus berubah? Tiba-tiba ada kabar baru, gaya berpakaian berubah, atau cara kita berkomunikasi jadi serba online? Nah, itulah salah satu contoh dari dinamika sosial. Dinamika sosial adalah perubahan dan perkembangan yang terjadi
Dinamika berasal dari kata dinamis, yang artinya bergerak atau berubah. Artinya, masyarakat itu tidak pernah diam, selalu mengalami perubahan, baik dalam interaksi, nilai, norma, hingga struktur sosial. Contohnya, perubahan dari belajar di kelas jadi belajar online selama pandemi. Lalu, apa sih yang menyebabkan dinamika sosial? Yang pertama adalah perubahan sosial budaya. Misalnya, gaya hidup masyarakat desa yang mulai mengikuti budaya kota. 2. Teknologi dan media sosial. HP dan internet membuat cara kita berkomunikasi berubah drastis. 3. Pendidikan. Pendidikan mengubah pola pikir dan meningkatkan kesadaran sosial masyarakat. 4. Kontak dan interaksi sosial. Hubungan antar individu, antar budaya, bahkan antar negara memicu perubahan sosial. 5. Konflik dan ketimpangan sosial. Kadang perubahan justru muncul karena adanya konflik yang memaksa masyarakat untuk beradaptasi. Dinamika sosial bisa berbentuk perubahan sosial, misalnya peran perempuan yang kini lebih aktif di dunia kerja. Mobilitas sosial, contohnya anak petani yang berhasil menjadi dokter. Dan konflik sosial. Pertentangan akibat perbedaan kepentingan, tapi bisa jadi kalau berubah positif juga loh. Dinamika sosial bisa berdampak positif dan negatif nih. Dampak positifnya muncul inovasi baru, pendidikan yang maju, kesetaraan gender meningkat. Sedangkan dampak negatifnya konflik antar kelompok, terbentuknya lingkungan lokal, dan kesenjangan sosial. Makanya kita perlu bijak menyikapi setiap perubahan. Nah, sekarang coba pikirkan, apakah lingkungan sosial kalian juga sedang mengalami dinamika? Apa yang bisa kalian lakukan untuk beradaptasi dan memberi dampak positif? Ingat, perubahan itu pasti, tapi bagaimana kita menanggapinya, itu pilihan kita. Anak-anak, kita semua sudah melihat video tadi ya. Sekarang saya ingin bertanya pada kalian. Yang pertama, kalian pernah lihat gambar ini? Siapa yang bisa? Silakan. Siapa yang pernah lihat gambar ini? Terus apa kegunaan dari benda ini? Silakan. Buat siapa? Benda. Benda. Ya, silakan Mbak. Nah, silakan apa gambar ini? Untuk mengetik. Apa ini benda ini? Bendanya untuk mengetik. Benda ini apa? Benar, bendanya untuk mengetik. Tapi benda ini apa? Ya kan? Apakah pisang goreng? Siapa yang bisa membantu Mbak Linda? Apa ya benda ini ya? Pernah lihat nggak? Pernah? Apa sih benda ini? Siapa yang bisa membantu Linda? Gunanya untuk mengetik. Pastinya benda ini adalah ya betul sekali, mesin ketik. Ya kan, mesin ketik ini zaman dulu mesin ketiknya seperti ini. Ya, gunanya untuk mengetik. Kalau dulu saat waktu kuliah pernah mengalami seperti ini. Kalau saya mengetik, kalau ada kesalahan harus dari awal lagi. Kalau sekarang kan enak ya. Nah, kalau kalian selanjutnya, kalau yang ini pasti tahu ya. Benda apa ini? Hah? Komputer, betul. Ada yang lain? Komputer, laptop, ya kan? Nah, gunanya apa? Gunanya banyak sekali ya. Kita bisa mengetik, ya kan? Mengerjakan tugas atau browsing di Google dan lain-lainnya ya. Nah, selanjutnya. Nah, pernah lihat gambar ini? Nih. Siapa yang bisa? Gambar ini itu apa ya? Ayo, ini sering dilihat nggak?
Bagaimana rasa dari makanan ini? Ayo silakan Alfa. Mana Alfa? Nah, silakan Mas Alfa. Apa ini gambar apa ini? Nasi udel. Betul. Bagaimana rasanya? Rasanya enak. Dan dominan ke rasa kacang dari bumbunya. Ya bagus sekali. Rasanya pasti enak sekali ya. Selanjutnya Alfa. Nah, kalian pernah nggak lihat gambar ini? Bahkan sering sekali ya. Merupakan makanan idolanya kalian, ya kan? Lihat nggak? Banyak nggak makanan seperti ini di pinggiran jalan? Meskipun hanya bukan di KFC, di pinggiran jalan banyak nggak? Nah, apa ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Apa ya makanan ini? Pentol kan? Bukan, ya kan? Apa ini? Ayam. Ya, ayam. Ayam crispy. Ini apa ini? Gambar ini apa? Ya, jadi apa? Nasi ayam. Nasi ayam. Nasi ayam betul. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari Mas Ganto? Selain nasi ayam apa itu? Geprek. Biasanya ini lebih dikenal dengan nama apa? Ayam Ikan. ayam chicken atau ayam geprek ya. Nah, bagaimana rasanya? Enak ya. Gampang nggak ditemukan? Ini karena makanan seperti ini sudah mendunia, ya kan? Ya. Kalau nasi pecel tadi kemungkinan hanya ada di Indonesia. Di luar negeri pun ada, tapi hanya beberapa saja. Sulit untuk dicari atau ditemukan betul. Kalau yang seperti ini, dimanapun kalian berada, pasti gampang menemukannya. Nah, selanjutnya. Nah, apa yang kamu lihat dan apa bedanya? Pernah melihat ke sini, pernah merasakan ke situ juga. Nah, silakan siapa yang bisa menjawab? Apa ya gambar apa ini ya? Yang itu gambar apa? Ya, Mbak Linda lagi. Silakan Mbak E. Ini gambar sebelah kiri pasar, di sebelah kanan supermarket. Nah, sebelah kiri ini pasar, yang sebelah kanan supermarket. Ada yang ingin menambahkan? Bedanya? Masuk kotoran debu kalau di pasar ya. Anak-anak, ada yang ingin menambahkan lagi? Ya betul. Linda. Nah, anak-anak, ini dua-duanya itu sebenarnya adalah pasar, ya kan? Pasar kita bedakan jadi dua. Yang pertama apa? Pasar tradisional, pasar tradisional yang seperti ini ya. Pasar semakin kalau sini pasar Grilu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pasar modern. Pasar modern ini ada supermarket, ya kan? Ada mall. Itu masuk di pasar modern. Bedanya ini banyak sekali ya. Seperti yang dijawab oleh Mbak Linda tadi. Kalau di pasar tradisional itu apa bedanya? Transaksinya masih bersifat tawar menawar ya, masih ada tawar menawar. Kalau di modern, harga pasti harga pas ya, tidak bisa ditawar. Yang kedua tempatnya lebih bersih yang mana? Kadang-kadang yang di pasar tradisional itu nggak rapi ya. Apalagi kalau pas hujan sering becek ya. Nah tentunya kalian pasti lebih senang ke yang modern. Tetapi keuntungan dari tradisional itu apa? Harganya lebih murah. Bagus.
Terima kasih sekali ya, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan awal dengan baik. Nah, kita langsung ke jempol untuk mengapresiasi kalian. Silakan siap-siap ya. Mana jempolnya kalian? Jempol. Angkat yang tinggi jempolnya. Nah, turunkan lagi. Hitungan ketiga ya. Jempol kanan, jempol kiri seperti tadi. Kalau kata-katanya yang ada di depan ya. Silakan yang keras, angkat yang tinggi-tinggi. Jempol 1, 2, 3. Jempol kanan, jempol kiri, digabung gunjang. Jempol kanan, jempol kiri, digabung gunjang. Jempol kanan, jempol kiri, digabung jadi gunjang. Gunjang, gunjang, gunjang. Terima kasih. Anak-anak, kalian bawa buku paket? Mana buku paketnya kalian? Silakan diambil. Sudah? Sudah diambil buku paketnya? Nah, sekarang kita fokus ya ke buku paket ya. Mana buku paketnya kalian? Buku paket. Terima kasih. Nah, anak, silakan buku paketnya dilihat halaman 72. Halaman 72 ada judul Dinamika Kehidupan Sosial. Nah, silakan kalian baca halaman 72 sampai 76. 5 menit cukup ya. Silakan dibaca. Anak-anak, kalian sudah membaca Dinamika Kehidupan Sosial halaman 72 sampai 76. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, saya ingin tanya ya. Dari awal pembelajaran kita sudah mempelajari tentang dinamika sosial. Nah, sudah melihat gambarnya, sudah melihat videonya. Nah, menurut kalian apa itu dinamika sosial? Dinamika sosial itu apa? Ada masa kecil, kemudian berubah ke kasih, seperti dan lainnya. Itu apa dinamika sosial? Mbak, silakan Mbak. Dinamika adalah perubahan atau perkembangan di Ya, siapa? Nabila. Terima kasih Nabila. Nah, dinamika sosial ini seperti ini. Gambarnya sudah kita lihat tadi ya. Perubahan yang terjadi karena adanya interaksi sosial dalam masyarakat. Faktor yang mempengaruhinya antara lain adanya perubahan teknologi, ekonomi, globalisasi, dan demografi. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, hari ini silakan kalian mengelompok ya. Mengelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ada di kelompoknya. Ayo, silakan kalian mengelompok. Bu
ada yang belum mendapatkan kelompok? Sudah semua. Nah, hari ini nanti kalian diskusi kelompok ya. Kalian harus bisa memecahkan masalah yang ada di kasus di suatu desa. Ini masalahnya berbeda-beda ya. Ada yang di desa Cipta Mandiri, ada yang di Cipta Damai, dan yang satunya adalah di desa Cipta Kalibuntu. Ini masalahnya berbeda-beda. Nanti di sini kalau di sini saya berikan soalnya itu ada yang menempel, silakan gambarnya nanti kalian putih sesuai dengan kreativitasnya kalian. Jelas ya? Ikutin sesuai dengan kreativitasnya kalian. Sebagus mungkin, ya, selucu mungkin seperti kalian ya. Jelas ya? Ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Nah, saya tindakannya ini ada di LKM, nanti LKM-nya saya tanyakan di sini ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya langsung ketikkan. Gambar perubahannya nanti kalian gambar perubahannya kita sedemikian rupa ya, sebagus mungkin, kreatif ya. Kalau bisa dikasih gambar yang lucu. Nah, di sini yang kedua, gambar yang paling kreatif dari pasangan yang ada di ini mulai ceritanya kalian. Kalian tulis yang berikutnya. Ada yang ingin ditanyakan mengenai LKM? Ada. Silakan nanti kalian sediakan di sini ya, di teras yang sudah saya sediakan di sini. Kita coba sedemikian rupa ya, sebagus mungkin. Jelas ya? Nah, salah satu perwakilan kelompok maju ke depan. Faktor-faktornya itu apa saja? Karena faktor-faktornya ada tiga faktor: perubahan ekonomi, perubahan teknologi, kemudian perubahan budaya, kemudian perubahan demografi, ya kan? Misalkan habis itu kita share, silakan membentuk gambarnya sedemikian bagusnya ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang dampaknya, silakan ditulis tangannya. Ya, silakan. Ayo semangat.
Perkenalkan nama saya Ahmad Israfullah. Perkenalkan nama saya Ahmad Israfullah. Perkenalkan nama saya Alifia Jumlah Awati. Perkenalkan nama saya Pusing aku. Nah, kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami yang berdiskusikan dinamika kehidupan sosial. Faktor-faktor perubahan akan dibacakan oleh Alifah. Ini tuh bingung. Perubahan teknologi seperti mesin jadul berubah menjadi mesin laptop modern atau komputer modern. Dua, perubahan ekonomi seperti pasar yang cenderung terbuka menjadi supermarket yang tertutup dan dimensi. Tiga, perubahan budaya seperti pernikahan pemilihan menjadi pernikahan yang dirayakan ramai-ramai. Empat, globalisasi seperti nasi rames yang jarang disorot luar negeri menjadi pedagang kaki yang ada di luar negeri di mana-mana. Perubahan demografi yaitu perubahan demografi dari tahun ke tahun. Dan Hafiz akan membacakan dampak perubahan ini. Dampak perubahan lingkungan terhadap COVID-19. Penurunan sumber daya alam seperti kerusakan lingkungan mengakibatkan penurunan kualitas dan kelangkaan Bukan mas nanti. air, lumpur, mineral, dan sebagainya. Ini dapat negatif pada pertanian, industri, dan dasar ekonomi produksi air, udara, dan tanah dapat menyebabkan dampak dari dasar liar dan domestik dan tumbuhan. Kontaminasi lingkungan merupakan faktor dalam banyak penyakit tidak menular termasuk kanker dan penyakit pernapasan. Kesimpulannya akan dibacakan oleh Nah, itu dia hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok lagi ya, kelompoknya Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizkia Lula. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Masya Kamila. Perkenalkan nama saya Muhammad Muhammad Saputra. Di sini kami akan menjelaskan tentang dinamika kehidupan sosial. Yang pertama yaitu faktor pendorong. Faktor pendorong terdiri dari perubahan teknologi, perubahan ekonomi, perubahan budaya, globalisasi, dan perubahan demografi. Yang pertama, perubahan teknologi. Perubahan teknologi yang awalnya menggunakan mesin ketik, yang kalau misalnya salah, itu diulang dari awal. Ini berubah menjadi lebih mudah. Misalnya laptop kalau misalnya salah kan gak usah diulang lagi, itu gampang. Selanjutnya perubahan ekonomi yang akan dijelaskan oleh Nadine. Salibut salah. Yang awalnya dari pasar menjadi supermarket. Pasar tradisional
3, perubahan budaya yang awalnya sendirian menjadi beramai-ramai. 4. Globalisasi seperti e-commerce, makanan tradisional menjadi makanan yang murah, yaitu KFC. Menyebutkan dia Kalian di luar negeri dulu harus mencari informasi buat laporan, tetapi sekarang bisa mencari informasi di handphone, desktop atau komputer. Dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan sosial. Penurunan sumber daya alam. Kerusakan lingkungan mengakibatkan penurunan kualitas dan kelangkaan sumber daya alam seperti air, tanah subur, mineral, dan energi fosil. Ini berdampak negatif pada pertanian, industri, dan berkelanjutan signifikan bagi manusia, hewan liar dan domestik, serta tumbuhan. Kontaminasi lingkungan merupakan faktor penting dalam banyak penyakit tidak menular, termasuk kanker dan penyakit pernapasan. Analisis terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan akibat teknologi yang berdampak negatif pada lingkungan. Perubahan lingkungan ini secara langsung mengurangi kehidupan sosial, dimana ketersediaan air bersih berkurang dan hasil panen tidak lagi optimal. Untuk bisa anak keluarga, apa saja faktor yang memicu terjadinya dinamika sosial di desa sekaligus banyak pemuda yang merantau ke kota. 2. Dampak paling signifikan dari kerusakan lingkungan terhadap kehidupan sosial di desa. Penurunan kualitas dan kelangkaan sumber daya alam, air, tanah subur, mineral, dan energi fosil. Jadi kesimpulannya dinamika kehidupan sosial yaitu perubahan atau perkembangan di masyarakat. Jadi yang awalnya bisa tradisional yang sulit menjadi modern yang lebih mudah. Itu saja dari. Apakah ada pertanyaan? Apa saja dinamika sosial dalam globalisasi? Contoh seperti misalnya makanan modern, makanan tradisional, nasi pecel seperti itu, ini berubah menjadi yang modern seperti KFC. Apakah ada pertanyaan lagi? Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah menjawab. Tetap konsentrasi ya. Nah, kita semua sudah melakukan presentasi dengan sangat-sangat bagus ya. Sekarang kita ngambil kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulan hari ini itu seperti apa? Hasil presentasinya kalian, yaitu tentang dinamika kehidupan sosial, faktor-faktor yang mendorong dinamika sosial ya. Anda lihat ada faktor apa? Faktor yang mendorong tadi. Perubahan ekonomi. Yang kedua, perubahan budaya. Kemudian yang ketiga, globalisasi. Kemudian yang keempat, nah, yang kelima, perubahan teknologi. Nah, dampaknya seperti apa? Dampaknya terhadap kerusakan lingkungan seperti apa? Penurunan sumber daya alam, kualitasnya menjadi semakin menurun, ya kan? Ya. Nah, anak, kalian semua sudah sangat-sangat semangat, sangat-sangat pintar ya. Kita kasih tepuk fokus ya. Kalian pasti sudah fokus lagi ya? Ya. Fokus. Silakan bisa menghadap ke depan. Dipersiapkan tangannya ya.
Bagus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Terima kasih. Sama-sama. menang. Nah, anak, sebagai refleksi hari ini yaitu tentang dinamika kehidupan sosial. Ada yang ingin memberikan refleksi hari ini? Apa itu dinamika kehidupan sosial? Dinamika itu apa sih? Perubahan. Silakan Mas. Ayo. Silakan. Perubahan atau perkembangan dalam masyarakat. Iya, betul sekali. Perubahan atau perkembangan yang terjadi di masyarakat, baik itu secara lambat maupun secara cepat. Nah, selanjutnya Nana. Nah, untuk refleksi selanjutnya. Nah, Nana, untuk refleksi selanjutnya itu yang pertama adalah untuk pembelajaran hari ini, saya sebenarnya sangat sulit ya mencari kelompok mana yang paling bagus dari mulai proses sampai dengan kalian mempresentasikan. Itu saya selalu keliling, saya selalu melihat kalian, cara menempelnya, cara mengguntingnya, cara kalian berkomunikasi di depan sini juga semuanya saya nilai. Nah, semuanya sangat-sangat bagus, sangat hebat. Tetapi hari ini ada yang istimewa, yaitu kelompoknya Alfa. Mana kelompoknya Alfa? Terima kasih kelompoknya Alfa. Nah, untuk tidak berikut kemungkinan kelompok yang lain juga sangat bagus. Ya, dari awal sudah sangat semangat. Tapi yang istimewa hari ini kelompoknya Alfa. Terima kasih. Silakan kalian buka buku tulisnya. Buku tulisnya dibuka. Nah, silakan kalian tulis perasaan saya ketika mengikuti pembelajaran hari ini. Kalian merasa happy, senang, atau merasa sedih? Jangan ditulis perasaannya kalian. Perasaan saya ketika mengikuti pembelajaran hari ini. Merasa senang atau sedih atau pengen nangis, ya kan? Silakan kalian pelajari keragaman lingkungan di sekitar. Dilihat halaman 80 ya. Nah, untuk selanjutnya sebagai akhir dari pembelajaran kita melakukan asesmen akhir atau penilaian akhir ya. Silakan kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Lihat gambarnya, perhatikan gambar berikut. Nah, faktor yang mempengaruhi dinamika sosial karena perubahan gampang sekali tidak? Itu guys, anak guys. Ini ada dia. Jawab. Nomor 1. Sudah ya? Gak usah langsung jawab. Jawabannya aja. Nomor 2. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Masih ingat gambar ini? Nah, faktor yang mempengaruhi dinamika sosial karena perubahan. Nomor 3. Nah, nomor 3, perhatikan gambar berikut. Faktor yang mempengaruhi dinamika sosial karena perubahan. Ingat ya, ada nasi pecel, nasi geprek, itu termasuk perubahan. Yang keempat. Nah, perhatikan gambar ini, ada penduduk. Nah, ini termasuk perubahan. Ingat ya.
yaitu nomor 4. Nah, di sini ada kelahiran, kematian, kemudian ada imigrasi, merupakan faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk karena adanya perubahan yang berhubungan dengan penduduk itu merupakan perubahan analisis studi kasus tadi itu berdasarkan hasil diskusi yang kami lakukan. Lah, kalau tidak silakan bukunya dikumpulkan. paham maksudku? Iya. Nggak apa-apa, masukkan kan? Nggak apa-apa. Jangan lupa nama. Iya, maksudnya IPS kan? Nah, dikumpulkan di bagian sini ya. Ya, dikumpulkan di bagian silakan. Karena anak-anak yang mencari Apa bedanya kalau sama problem? PBL berarti ada masalah yang harus diselesaikan. Kalau discovery itu Mencari anak-anak yang mencari. Siapa yang boleh kumpulkan di belum? Sudah ya, sudah semua ya. Nah, terima kasih. Selanjutnya, anak semuanya yang sudah belajar pembelajaran hari ini, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir itu ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semuanya.